Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana urutan belajar agama bagi orang-orang awam, terutama buat orang yang telat belajar agama? Ya, di dalam Islam itu tidak ada yang sulit. Islam semua mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Contoh ini, seandainya ada orang baru masuk Islam atau ada orang baru balik, maka dia yang harus dijalankan pertama kali apa? Belajar wudhu. Setelah bisa, belajar sholat. Ya sudah itu. Belum wajib belajar puasa, belum wajib belajar hak zakat, belum wajib belajar haji, ya, karena dia baru balik, baru masuk Islam. Setelah belajar wudhu benar, belajar sholat benar, tinggal ada zuhur, wudhu, sholat, ada asar, wudhu, sholat, ada wudhu, sholat, dan seterusnya. Ternyata besok pagi dia kedatangan apa? Hukum baru, peristiwa baru apa? Keluar mani. Baik bersetubuh sama istri atau yang lainnya. Dia harus belajar mandi. Karena itu fardhu ain, mandi tidak bisa ditinggalkan. Dan kebetulan dia habis punya hadas besar, maka dia selanjutnya harus belajar mandi wajib. Terus dia kepingin beli motor, dia harus belajar tentang jual beli. Pengen beli tanah, dia harus belajar tentang jual beli. Kalau dia tidak pingin kerja jual beli, ya tidak usah ngaji bab jual beli, ya. Kemudian dia punya relasi kerja yang pekerjaan yang digeluti mengandung elat riba, tukar menukar emas, tukar menukar uang, maka di saat itu pula dia harus belajar tentang riba. Pokoknya kewajiban yang saat itu dia jalankan, dia harus tahu ilmunya. Itu cara bertahap mempelajari agama. Nah, kalau yang sudah Islam, mulai 15 tahun sudah Islam, tapi 30 tahun baru sadar tobat, terus yang diawali ngaji apa? Ya dia mau apa? Dia mau sholat, ya harus belajar wudhu sholat. Habis sholat dia mau jualan apa? Bepergian berjualan, maka dia harus saat itu juga belajar tentang jual beli. Dia mau pergi, dia sebagai musafir, dia harus belajar tentang musafir. Nah, karena dia sudah Islam mulai kecil, ternyata ketumpuk banyak itu, ya. Dia juga mau wudhu, mau sholat, dia mau puasa, dia mau zakat, dia mau umroh. Wah, ya harus genjot terus ngajinya. Pokoknya mana-mana yang di situ hukumnya wajib, dia seketika itu kok menjalankan, seketika itu pula dia harus mempelajari ilmunya. Jadi orang yang telat belajar agama, ya seperti itu, sama dengan orang yang baru masuk Islam. Pokok dia mau menjalankan apa, ketika yang dijalankan itu amal wajib, maka dia pun harus belajar ilmunya. Wajib belajar ilmunya. Kalau seandainya dia Ramadan tidak kepengen terawih, ya tidak usah belajar tentang terawih. Tapi kalau dia mau belajar tentang terawih, ya istimewa, wong terawihnya sunat, otomatis belajar ilmunya juga
sunat, dan seterusnya. Lah rata-rata orang itu kan apa ya, telat ya, sudah kedatangan Ramadan belum sempat ngaji bab puasa. Yang lucu itu sudah mau nikah belum tahu ngaji bab nikah, akhirnya rumah tangganya banyak permasalahan. Yang paling bahaya yang sudah nikah tidak mempelajari ilmu tentang rumah tangga, dikit-dikit ceraikan istrinya, malam dikumpuli lagi, ceraikan, malam kumpuli lagi ya. Ini zina berkali-kali akhirnya ya. Walhasil di setiap orang mau menjalankan amal wajib kok belum tahu ilmunya, maka langkah pertama dia harus mempelajari ilmu amal yang akan dijalankan saat itu. Itu cara tahap belajar buat orang yang telat belajar agama. Jadi sampai dia itu membawa dosa kalau masih belum paham sifat wujud qidam baqo mukhalafah lil hawadis. Jadi wis mukmin kok dak paham sifatnya Allah wajib 20, muhal 20, jaiz 1. Sifatnya rusul 4, muhal 4, jaiz 1. Dan itu tidak harus banyak, cukup minimal saja. Wujud artinya ada, idam akhirnya artinya awal tanpa permulaan. Menurut baqo akhir tanpa akhir tanpa pungkasan bahwa akhir tanpa akhir. Mukhalafah lil hawadis tidak sama dengan barang hadis. Itu maknanya begitu-gitu tok, itu yang fardu ain. Adapun yang jelimet-jelimet tidak sampai wajib. Begitu ya. Mau